Halo Aga Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Polisi tangkap residivis kasus pencurian di Kota Makassar, kaki kiri tersangka terpaksa ditembak. Kawanan geng motor menyerang permukiman warga Jalan Tanjung Bayang, Kota Makassar. Dari lanjutan kompetisi sepak bola Liga 1, PSM Makassar melibas Barito Putra 4-1 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Polisi meringkus residivis kasus pencurian di Kota Makassar. Kaki kiri tersangka terpaksa ditembak karena berusaha kabur saat digiring mencari barang bukti hasil kejahatan. Kaki kiri Said alias Eki terpaksa ditembak polisi karena berupaya kabur saat digiring mencari barang bukti hasil kejahatan. Warga Bontoala, Kota Makassar ini merupakan residivis kasus pencurian dan 3 kali masuk bui dengan kasus serupa. Usai dilumpuhkan, pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar untuk menerima perawatan medis. Tersangka 7 kali melakukan pencurian selepas dari rumah tahanan kelas 1 Makassar. Tersangka menyasar rumah kos di Tamalan Rea memanfaatkan kelengahan korban. Hasil penjualan aksi kejahatan untuk keperluan belanja sehari-hari serta pesta minuman keras. Ada berapa kali kau lakukan pencurian semua? 7 kali, di mana-mana saja itu? Di daerah Tamalan Rea. Selain dari Taman Rea, daerah mana lagi? Itu saja. Itu saja. Terus rata-rata apa yang dicuri? Laptop itu. Laptop, Lalu dapur. HP rata-rata ya? Rumah-rumah apa yang kau masuki? Kosan bangunan. Itu hasil dari pencurian kau gunakan apa? Belanja. Berhasil mengamankan 2 tersangka, di mana salah satu tersangka atas nama lelaki Y telah diamankan sebelumnya. Dan kemudian untuk tersangka lelaki MS, tadi kami telah melakukan penangkapan dari pengembangan perkara yang telah kami lakukan penyidikan. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 ponsel hasil curian. Pelaku kini mendekam di tahanan Polsek Tamalan Rea, terancam penjara di atas 5 tahun. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Usai pemeriksaan intensif, penyidik Polres Parepare akhirnya menetapkan 11 tersangka penganiayaan anggota unit reskrim Polsek Bacu Kiki. 6 orang diantaranya masih remaja. Putra korban ikut dikeroyok para pelaku. 11 penganiaya Aibtu Yusuf dan putranya telah ditetapkan sebagai tersangka. 6 orang diantaranya masih remaja. Penganiayaan diduga karena para pelaku tidak terima ditegur saat hendak balap liar di Jalan Mati Rotasi, Kota Parepare. Seluruh tersangka memiliki peran berbeda saat menganiaya kedua korban. Komplotan tersebut diduga mabuk minuman keras sebelum penganiayaan. Akibat perbuatannya, mereka terancam kurungan lebih dari 5 tahun. Untuk terkait perkara itu sudah kita melakukan penahanan semua dan sudah kita lakukan gelar perkara. Untuk tersangka kita tetapkan sebanyak 11 orang, di mana diantaranya 4 dewasa, 5 dewasa, dan 6 anak. Selebihnya kita jadikan saksi. Kalau perannya masing-masing ada bang? Perannya jelas masing-masing, di mana anak dengan dewasa ini yang terlibat pada saat kejadian itu dan terekam sama video amatir, dan itu kita dalami. Ada yang memukul, ada yang menendang, dan kita sudah lakukan gelar perkara dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Ada kemungkinan bertambah pak pelaku ini? Untuk sementara ini tidak, sudah final dari hasil pendalaman dan hasil juga kita sudah interogasi juga dan BAP, dia mengakui ke 11 orang ini dan sudah kita amankan semua dan sudah kita tahan semua di Polres Parepare. Sabtu malam 4 Februari, Aibtu Yusuf dianiaya kawanan remaja yang hendak balap liar di Jalan Mati Rotasi. Bahkan putra korban ikut dikeroyok para pelaku. Awalnya anggota unit reskrim Polsek Bacu Kiki itu usai menjemput sang anak dari rumah neneknya. Dalam perjalanan pulang mengantar anaknya sebelum patroli, korban menegur gerombolan remaja yang hendak balap liar. Tidak terima ditegur, komplotan itu menganiaya korban dan putranya. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Seorang pemuda di Kota Makassar menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh puluhan orang tidak dikenal. Kondisi korban mengalami luka lebam pada wajah dan sekujur tubuh. Keluarga telah melapor ke polisi.
Asdar hanya terbaring lemas di tempat tidur rumahnya Jalan Patukangan, Kota Makassar dengan luka lebam pada wajah dan sekujur tubuh. Pemuda umur 20 tahun ini menjadi korban penculikan sekaligus penganiayaan puluhan orang tidak dikenal di Jalan Bonto Kapeta. Saat itu korban bersama temannya berboncengan motor hendak membeli makanan. Tiba-tiba sebuah mobil pickup menabrak motornya hingga terjatuh. Puluhan orang dalam mobil serta berkendara motor tanpa alasan langsung memukuli korban dan menaikkannya ke bak mobil. Sedangkan rekan korban yang sempat terjatuh berhasil kabur dari sergapan para pelaku. Menurut Supriyadi, kakak korban, adiknya diajak berkeliling sekitar Barombong kemudian kembali dianiaya serta ponsel dicuri. Aksi para pelaku berakhir setelah polisi memberhentikan mobil pickup dan mengevakuasi korban dari mobil. Dia pertama awalnya keluar, izin beli nasi kuning. Nah, dia panggil sudah temannya ini, temannya untuk ditemani. Dan pada saat sampai di perbatasan Takalar Makassar, ada mobil pickup menahan palang dia. Nah, dan dia dianiaya di sana, dibawa naik di pickup. Dan ini sempat lari karena terlalu banyak, tidak bisa dia tahan. Dan adikku itu dibawa keliling Barombong, dan di atas mobil dia niaya lagi. Sementara menurut Asril, teman korban, dirinya sempat dilempari batu dan diteriaki maling saat berupaya kabur dari sergapan para pelaku. Sempat jatuh terus saya lempar batu terus saya berhasil lari Pak, melarikan diri. Dan datang lagi teman saya, dia pegang di belakang, terus saya lari ke salah satu lorong, terus lagi maling, terus saya lompat di pagar. Usai korban dianjurkan rawat jalan, korban kembali dibawa ke rumah sakit karena luka lebam parah pada kepala. Keluarga telah melaporkan penculikan dan penganiayaan ini ke Polrestabes Makassar. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Teror penyerangan oleh geng motor ke permukiman warga kembali marak di Kota Makassar. Belasan pemuda menyerang dan mengancam warga Jalan Tanjung Bayang dengan busur anak panah. Belasan pemuda menggunakan motor menyerang permukiman Jalan Tanjung Bayang, Kota Makassar dengan busur anak panah. Sebagian pelaku sempat melakukan pelemparan ke rumah warga sambil berteriak menantang warga keluar rumah. Beberapa warga sempat melawan, namun karena kalah jumlah, akhirnya warga melarikan diri. Tidak hanya menyerang, kawanan geng motor ini mencuri ponsel warga yang kabur ketakutan. Dirampas karena lari orangnya. Dia tinggal itu handphone di balai-balai. Oh, sempat diancam begitu. Begini mantanya dari sini, startnya dari sini. Meskipun belum ada laporan dan tidak ada korban jiwa, polisi tetap menyelidiki teror penyerangan. Memang ini sekelompok remaja dengan tiba-tiba melakukan penyerangan terhadap warga dan mereka juga tidak diketahui dari mana asalnya. Dan tidak juga korban jiwa, tidak ada korban atau korban luka, tidak ada. Guna mencegah penyerangan terulang, polisi meningkatkan pengamanan dengan gencar patroli. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar.